Shalom. Shalom, selamat malam rekan-rekan DPA GBI DKI Jakarta. Hari ini kita akan diskusi tentang Great Compassion. Bagaimana kita akan diberkati oleh hambanya, Pastor Marshall Blessing, yang akan memberkati kita. Dan saya percaya kita semua akan diberkati dan dikuatkan kembali. Nah, kami mau menyambut buat teman-teman yang baru join, buat Eri Pasca, Kak Brian, Sian, Kak Adintan, kami ucapkan selamat datang. Dan hari ini kita akan diberkati tentang tema yang cukup sering kita dengar, tapi mungkin di masa-masa pandemi ini kita merasa ini hari-hari ini dilatih untuk punya compassion yang lebih besar lagi. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain di sekitar kita. Dan saya percaya perbincangan kita malam hari ini akan menjadi berkat buat kita semua yang mendengar. Dan saya mengingatkan buat kita semua nanti bisa ikut bertanya kepada pembicara kita hari ini, yang saya percaya sudah Tuhan siapkan untuk memberkati kita semua yang hadir dalam live IG pada malam hari ini. Teman-teman, masih ada waktu untuk kita bisa ajakin teman-teman yang lain untuk kita bersama-sama bisa live malam hari ini dan bisa memberkati semuanya, rekan-rekan yang hadir malam hari ini. Ya. Dan saya mendorong untuk kita semua bisa semangat dan bisa mengajak teman-teman yang lainnya. Ayo, masih ada waktu untuk kita ajak teman-teman yang lain sambil menunggu Kak Marshall untuk bergabung. Ya, teman-teman, selamat datang buat Bro Fernando. Wah, luar biasa nih, hambanya Pastor dari Bekasi sudah hadir. Halo Kak Marshall, sudah join bersama kita malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama membicarakan topik yang cukup luar biasa, cukup memberkati. Dan saya percaya ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas. Nah, mengundang langsung Kak Marshall untuk kita bersama-sama sharing hari ini. Kita sudah, kita terhubung. Halo, selamat malam Kak. Luar biasa. Selamat malam Kak. Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Hujan nggak Kak di rumahnya? Ya, sedikit Kak. Ya, tapi tetap semangat ya. Nanti perbincangan kita hari ini cukup menarik yang akan menghangatkan situasi kita malam hari ini. Nah, langsung aja kita mulai. Dan kita akan mulai dengan berdoa. Saya akan pimpin doa buat pertemuan dan perbincangan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan, waktu yang Tuhan masih percayakan buat setiap kami. Kami percaya malam hari ini perbincangan kami untuk menguatkan, mengingatkan kembali bagaimana hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini oleh hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan, menyampaikan, berbagi tentang kebenaran ini dan akan menjadi berkat buat setiap kami. Dan kami percaya, biarlah setiap rekan-rekan muda yang mendengar hari ini diberkati dan melakukannya bersama-sama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, teman-teman, hari ini saya perkenalkan dulu pembicara kita yang mungkin sudah sangat sering ya di dunia media sosial ini. Kita sambut Kak Marshall Blessing. Beliau adalah pendiri Sahabat Blessing, yang orang-orangnya atau followersnya dipanggil dengan sebutan Sahabat Blessing ya Kak ya? Iya betul. Ya, dan
ternyata kakak ini udah menulis buku Generasi Anak Panah dan beliau ternyata masih muda. Ya, seumur sama saya lah, nggak jauh-jauh. Kelahiran tahun 94 ya. Ya, Ya, dan mendirikan akun rohani bernama Blessing untuk anak-anak muda memiliki kerinduan. Kerinduan untuk menjadi apa? Saluran berkat ya. Dan ini yang sungguh luar biasa yang saya pikir punya apa ya? Punya visi yang besar bahwa menjangkau 1 juta jiwa pribadi dan memenangkan generasi muda 1 juta. Wow, itu banyak loh. 1 juta. Dan teman-teman, hari ini ada 500.000 pengikut, udah setengah ini ya, yang dipanggil dengan sahabat blessing. Dan saya percaya ini akan terus memberkati dan terus memuridkan untuk menjadi dampak dimanapun berada. Dan beliau juga pernah mengeluarkan mini album ya kak, namanya Healing Worship ya kak ya. betul. Tahun berapa itu ya kak kalau boleh tahu? Kalau mini album itu tahun lalu, Kak, di tahun 2019. Oh, tahun lalu. Ya ya. Itu berapa lagu kak kalau boleh tahu? Ada 5, Kak. Oh, ada Makanya 5 disebut lagu. mini album. Oke, Iya, ya ya ya. Oke, luar biasa. Nanti bisa diceritakan juga nanti. Dan beliau juga ya kebetulan di gereja kita, baik yang di Kelapa Gading dan di Bekasi, kakaknya udah pernah pembicaranya. Di Kedoya, udah juga udah pernah. Saya itu yang di Kedoya kak, yang pernah pelayanan di Teens ya, dari Kak Marcel iya, ya. Kak. Ya, dan beliau juga pembicara di beberapa gereja teman-teman, bahkan berbicara juga di konferensi-konferensi yang ada diadakan di seluruh Indonesia. Nah, satu hal lagi yang cukup keren yang buat saya diberkati bahwa beliau melayani di rumah sakit jiwa ya kak ya, bersama keluarga ya. Benar ya? Betul. Jadi Wow. sebelum pandemi ini terjadi, Tuhan Mm-mm. memberikan kepercayaan untuk boleh melayani Tuhan juga tidak hanya secara online, melainkan secara offline, yaitu melayani pasien rehabilitasi yang ada di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Wow, ini cocok nih dengan tema yang akan dibahas malam hari ini. Oke, tanpa kita buang-buang waktu lagi, saya serahkan buat Kak Marshall untuk menyampaikan presentasinya malam hari ini. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Putra. Ya, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Hai, Marcel shalom. Blessing dan saya mau mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk DPA GBI Jakarta yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama seputar belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, sehingga kelak pada akhirnya setiap kita juga menjadi pribadi yang tidak hanya mengetahui melainkan memiliki belas kasihan sebagaimana Tuhan Yesus memilikinya. Yuk teman-teman, kita buka firman Tuhan sama-sama dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Aku akan bacakan buat teman-teman semua. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Amin. Teman-teman, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh berita yang Yesus telah dengar mengenai kematian Yohanes Pembaptis.
Oleh sebab itu, Yesus hendak untuk pergi menggunakan perahu ke suatu tempat yang sunyi. Namun ternyata kepergian Yesus diketahui oleh orang banyak, sehingga banyak orang mulai mengikuti Yesus melalui jalur darat. Seperti itu, teman-teman. Ya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa setelah Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak yang ada di sekitarnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melalui kisah tersebut kita dapat mengetahui, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang memiliki belas kasihan. Ya. Hati Yesus sangat dipenuhi oleh belas kasihan. Memiliki hati yang penuh belas kasihan artinya memiliki sikap hati yang mau menolong kehidupan orang lain. Nah, itulah sikap hati yang Yesus miliki. Dan kita dapat mengetahui, teman-teman, bahwa belas kasihan Yesus ditunjukkan dengan mau menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara orang banyak. Di mana hal tersebut dapat kita ketahui di dalam ayat yang ke-14, teman-teman. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hati Yesus tidak hanya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, Ya. tetapi Yesus menindaklanjutinya dengan sebuah tindakan nyata. Ya. Itulah yang dimaksud dengan belas kasihan, teman-teman. Kita tidak hanya mengetahui, melainkan kita mau bertindak melalui tindakan nyata. Ya. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya, teman-teman, di ayat yang ke-15 dan yang ke-16, aku mau lanjutkan. Ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di ayat-ayat ini kita dapat mengetahui, teman-teman, bahwa ketika hari sudah mulai malam, maka murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan memberikan sebuah usulan untuk Yesus memulangkan orang banyak tersebut, sehingga orang banyak tersebut dapat membeli makanan di desa-desa. Namun ternyata ada hal yang begitu menarik, di mana usulan yang diberikan oleh murid-murid Yesus ditolak oleh Yesus. Justru Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamulah, murid-murid Yesuslah yang harus memberi orang banyak itu makan. Sebenarnya, murid-murid Yesus juga sedang dilatih untuk menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan kepada orang banyak. Tidak hanya sekedar tahu apa yang menjadi kebutuhan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, melainkan mau bertindak dengan sebuah tindakan nyata, yaitu mau memberikan pertolongan. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga, di mana sebelum Yesus menyuruh mereka, Yesus telah lebih dahulu memberikan keteladanan di dalam belas kasihan dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan berikutnya Yesus ingin apa yang telah dia contohkan dilakukan juga kepada murid-muridnya. Itu alasannya Yesus berkata bahwa aku mau kamu yang harus memberikan mereka makan. Lalu kita tahu, teman-teman, di ayat-ayat selanjutnya bahwa murid-murid Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan mereka. Dan lalu Yesus berkata, berikanlah hal tersebut kepadaku. Dan kita mengetahui bahwa singkat cerita Yesus mengadakan mujizat dan akhirnya dapat memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan di dalam kisah ini sebenarnya menggambarkan sesuatu hal yang terlihat sangat kecil, teman-teman. Tetapi ketahuilah, segala hal yang terlihat kecil bagi manusia dapat Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa-Nya. Amin. Nah, saya percaya bahwa tidak hanya murid-murid Yesus pada masa itu yang Tuhan kehendaki untuk juga memiliki belas kasihan sebagaimana Yesus memilikinya. Tetapi Tuhan Yesus juga menghendaki setiap kita yang adalah anak-anaknya menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan. Yaitu tidak hanya mengetahui, melainkan mau menindaklanjuti dengan sebuah tindakan nyata, yaitu mau memberikan pertolongan kepada sesama. Saya percaya bahwa segala hal yang
bagi kita terlihat kecil, nggak berguna, nggak bisa Ya. nolong orang. Tetapi ketika Hmm. kita melibatkan Tuhan di dalamnya, percayalah Tuhan dapat memakai hal tersebut untuk menyatakan kuasanya. Ya. Bahkan di dalam bagian Alkitab yang lainnya teman-teman, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Melalui ayat ini kita bisa belajar teman-teman bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau setiap kita mengenakan belas kasihan, memiliki belas kasihan. Dengan kata lain, Tuhan rindu setiap kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan kepada sesama. Saya Hmm. percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semua terjadi atas izin Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Salah satunya yaitu untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tahukah teman-teman bahwa kita dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kita melalui beberapa hal yang kita miliki. Karena memberikan pertolongan tidak hanya selalu berbicara mengenai materi, Ya. melainkan kita dapat memberikan waktu, kita dapat memberikan tenaga, bahkan kita dapat memberikan pikiran atau ide-ide yang kreatif untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah merasa bahwa apa yang aku lakukan begitu kecil dan tidak berharga. Beberapa kali ketika saya mencoba untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin bagi saya hal tersebut, tindakan tersebut terlihat begitu kecil atau dalam tanda kutip sepele dan tidak berharga. Tetapi apa yang kita anggap kecil itu bisa berarti besar bagi kehidupan orang lain, dan bisa jadi itu menjadi sebuah jawaban yang sebenarnya mereka rindukan untuk kita berikan kepada mereka, teman-teman. Oleh sebab itu, yang harus menjadi pertanyaan bukanlah apakah aku bisa menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, tetapi yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah maukah kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan. Wow. Karena saya percaya bahwa ketika kita memiliki kemauan untuk menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, maka Tuhan akan memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya. Amin. Amin. Wow, thank you. Wah, luar biasa nih pemaparannya ya. Nah, Kak, tadi menarik ya tentang bahwa tadi saya mendengar Yesus menjadi teladan, eh, memberikan contoh bagaimana memiliki belas kasihan dan dengan tindakan. Nah, murid-murid diajar pada saat itu. Dan tadi saya mendengar juga Kakak menjelaskan bahwa bukan hanya murid-murid yang ada di sana, pastinya kita sebagai murid Tuhan yang ada sekarang ini juga harus melakukannya. Nah, ada pertanyaan nih dari Kak Enji nih. Bagaimana jika belas kasihan kita dimanfaatkan orang lain untuk mendapat keuntungan dari kita? Misalnya, Kak, ini kan dari rahasia umum nih, banyak pelayanan-pelayanan di anak-anak jalanan jadi sebuah komoditi, Kak. Nah, mungkin Kakak pernah dengar atau enggak, tapi beberapa teman-teman yang sudah melayani di itu menjadi sebuah komoditi. Jadi ada orang-orang yang mendrop orang-orang untuk dibagiin sesuatu, dia terima, nanti pindah lagi kemana, hanya untuk menjadi sebuah komoditi. Nah, gimana Kak kita meresponinya atau bertindak? Iya, pastinya di dalam kita melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan adalah melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu Ya. adalah hal yang sangat penting. Sehingga dengan hikmat Tuhan, maka kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan. Terlepas dari apa yang orang lain lakukan terhadap kita, saya percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat adil. Ya. Tuhan paling tahu mengenai tindakan apa yang harus ia lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut saya, menurut yang apa yang saya pelajari berdasarkan firman Tuhan, Ya. kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Oke. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong dan meluputkan hidup kita dari segala hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kita seperti itu. Jadi, biar bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan kita melakukan segala sesuatu seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak. Ini Kak kan pelayanannya kan saya lihat juga ada pelayanan di rumah sakit jiwa. Nah, ini kan kalau melayani orang ya yang sakit jiwa itu kan nggak seperti melayani orang yang orang yang normal ya. Maksudnya artinya
yang pemikirannya masih benar. Gimana ya Kak, punya apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Apa yang bisa kita kerjakan melayani mereka? Yang biasanya Kakak Iya. lakukan dengan keluarga? Iya, yang biasanya saya lakukan bersama dengan keluarga adalah membuat ibadah bagi pasien rehabilitasi, di mana yang kami lakukan di sana adalah kami membuat ibadah. Jadi ada pujian penyembahan yang kita naikkan di sana, lalu kita juga memberikan kesempatan kepada pasien rehabilitasi untuk boleh memberikan kesaksian pujian. Setelah itu yang kami lakukan adalah memberitakan firman Tuhan di sana. Karena kami percaya bahwa hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan, bahkan memerdekakan kehidupan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan setelah kami memberitakan firman Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka. Ya, Karena kami percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi ya. semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus sanggup untuk menyembuhkan kehidupan mereka. Jadi selain kami berdoa dan terakhir kami juga memberikan konsumsi bagi mereka atau semacam snack untuk mereka makan. Seperti itu sih Kak, gambaran besar yang kami lakukan. Nah, katanya ini kan tadi saya dengar Kakak kasih firman Tuhan. Respon mereka gimana Kak? Orang-orang yang maksudnya kan mereka nggak ngerti. Kalau kita dengar waktu kita sharing firman Tuhan, respon mereka gimana? Waktu pengalaman dari Kakak alami di sana? Iya. Saya melihat ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, Kak. Ya. Mereka yang mungkin selama ini cukup aktif seperti itu atau mungkin sulit mengalami konsentrasi, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, Ya. ada kuasa yang bekerja di mana mereka dapat memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan, bahkan mengerti. Bahkan mereka bisa bertanya mengenai firman Tuhan yang kita sampaikan. Nah, itulah hal-hal ajaib yang akan terjadi ketika kita melibatkan Tuhan melalui segala hal yang kita lakukan. Setuju. Seperti itu, Kak. Bahkan saya bersama dengan keluarga dan tim dari Blessing Care Community melihat adanya campur tangan Tuhan di dalamnya, di mana banyak di antara mereka yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa ya. Saya percaya banget ya, karena kita bisa. Tadi yang saya tangkap poin penting yang di penjelasan tadi bahwa kita harus dapat hatinya dulu, punya belas kasihannya dari Tuhan, dan itu akan menjadi sebuah luar biasa. Dan tadi kata pentingnya yang saya tangkap, libatkan Tuhan. Ya, luar biasa ya. Nah, ada pertanyaan nih Kak, apa contoh belas kasihan yang bisa kita lakukan nih Kak di masa pandemi ini khususnya? Iya, tadi yang seperti saya sempat singgung bahwa belas kasihan adalah sebuah sikap hati untuk mau menolong kehidupan orang lain. Ya. Dan ketika kita berbicara mengenai pertolongan, tidak selalu berbicara mengenai materi, dalam Ya. tanda kutip mungkin uang dan lain sebagainya. Ya. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kita bisa memberikan waktu kita untuk mau mendengarkan setiap hal-hal yang mungkin menjadi keluhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya kita memberikan waktu untuk mau mendengarkan kesaksian hidup mereka, dan nantinya kita bisa menguatkan kehidupan mereka dengan doa dan lain sebagainya. Kita juga bisa memberikan tenaga. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sedang memiliki usaha, dan kita bisa menolong mereka untuk mengembangkan usaha yang sedang mereka miliki. Kita bisa bantu promosikan mengenai produk yang mereka buat seperti itu, dan kita juga bisa memberikan ide. Mungkin kita tidak membantu dalam segi materi, tetapi ide-ide kita di dalam kehidupan mereka itu bisa menjadi salah satu bentuk pertolongan seperti itu. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Boleh, Kak? Di tengah pandemi yang sedang terjadi, saya memiliki 2 adik perempuan, di mana kita mengetahui bahwa banyak beberapa teman-teman kita yang di tengah pandemi ini membuat usaha baru seperti itu. Salah satunya adalah makanan. Nah, adik-adik saya itu begitu rindu untuk dapat menolong teman-temannya dalam tanda kutip yang sedang membuat usaha baru, atau menolong orang tuanya yang sedang membuat usaha. Karena selama ini kita tahu usaha makanan atau usaha-usaha lainnya seringkali dilakukan secara offline bukan online. Nah, oleh sebab itu adik-adik saya mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menolong mereka dengan cara apa? Dengan cara membantu mempromosikan dalam tanda kutip, memfotokan produk mereka. Jadi teman-teman mereka cukup mengirimkan makanan yang mereka jual dalam tanda kutip, lalu ketika mereka kirimkan ke rumah, lalu adik-adik saya akan memfoto kembali produk-produk tersebut, di mana nanti materi produk yang telah difoto dapat mereka gunakan oleh teman-temannya untuk dipakai di media sosial. Dan ada sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, Kak, di mana ada salah satu sahabat Blessing yang saat itu dia minta tolong untuk memposting mengenai usaha makanan, yaitu brownies. Nah, lalu saya memposting hal tersebut di
sahabat blessing. Dan karena saya Ya. mengetahui bahwa adik-adik saya ini membantu beberapa teman-temannya untuk memfotokan makanan, akhirnya saya berpikir untuk juga mau membantu sahabat blessing ini. Dan ketika saya telah memposting di media sosial, tiba-tiba dia berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah saya lakukan dengan cara mengirimkan brownies atau makanannya kepada saya. Ketika makanan itu sampai di tempat saya langsung kasih kepada adik-adik saya dan akhirnya adik-adik saya memfotokan makanan tersebut. Dan tahu apa yang terjadi, Kak? Saya kirimkan materi foto makanan tersebut di Instagram @difotoin aja itu yang adik saya buat, lalu saya kirim ke mereka dan beberapa waktu kemudian salah satu sahabat blessing ini mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada saya karena dia belum bersikap jujur. Karena dia awalnya berkata bahwa dia adalah anak-anak yang sedang membantu orang tuanya. Dan saat itu saya mengajak dia untuk berdoa bersama untuk orang tuanya. Ternyata yang menghubungi saya bukanlah anaknya tetapi adalah mamanya. Jadi orang tua itu sendiri yang mengatasnamakan anak untuk membantu keluarga. Di saat itu dia merasa kayak saya harus jujur. Akhirnya dia berkata bahwa maafkan saya, selama ini saya belum berkata jujur kepadamu. Surat yang kamu dapatkan ketika makanan itu juga diberikan itu adalah surat yang ditulis oleh anak-anak saya. Dan selain itu saya mau saksikan bahwa materi yang adik-adik kamu yang telah kamu bantu untuk keluarga saya, entah kenapa setiap kali dia menggunakan foto tersebut, produk tersebut, ada orang yang membelinya. Seperti itu, Kak. Itu adalah hal yang kesaksian yang menurut saya nggak bisa lupakan. Dan saya mau katakan bahwa sekecil apapun tindakan yang kita lakukan itu bisa berarti besar bagi orang lain ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Wow, ini luar biasa nih. Ya memang sekarang ini jual makanan kalau secara offline agak lebih sulit, tapi secara online akan lebih gampang. Dan nah ini, Pastor Fernando sudah dijawab ya. Jadi Pastor Fernando ini kan punya followers ribuan juga nih. Nah bisa bantu nih rekan-rekan kita, anak-anak youth yang ada di Bekasi, mungkin ada punya makanan, bisa dibantu nih, di-share Pastor. Jadi bisa jadi berkat buat orang lain. Wah luar biasa nih. Nah ini yang paling penting sih Kak, yang saya ini. Kalau misalnya nih, kalau tadi kan Kak Marcel bilang akun media sosial, terus bisa kita broadcast ke sana. Nah, itu kan pasti tergantung followers ya. Followersnya sedikit kan, sedikit orangnya dan agak malu dia mungkin untuk sharing, untuk berbagi, untuk teman-temannya. Nah, kalau yang lain Kak, ada contoh lain yang bisa dilakukan anak muda sekarang Kak, selain kita bisa post makanan, ada hal lain yang bisa mungkin kita lakukan? Iya, pastinya kita bisa mengupgrade diri kita secara pribadi, Kak. Itu yang hal yang sangat penting sih yang kita bisa lakukan. Yang saya mau katakan di sini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menjadi anak-anak muda yang aktif untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan telah percayakan. Saya melihat bahwa di tengah pandemi yang sedang terjadi, banyak anak-anak Tuhan yang mulai diberikan tugas dalam tanda kutip oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, saya secara pribadi ketika pandemi terjadi, saya membawa hal ini di dalam doa pastinya. Saya rindu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk saya kerjakan. Dan ketika saya berdoa, saya mendapatkan sebuah hikmat untuk membuat khotbah dari rumah, Kak. Nah, itu yang saya lakukan. Itu alasannya saya membuat salah satu kategori di YouTube channel, yaitu Blessing Sermons. Di mana setiap 2 minggu sekali, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya akan upload itu di YouTube. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi Kakak sempat singgung mengenai followers. Nah, saya mau sampaikan hal penting mengenai follower. Ya, gimana Kak? Yang paling fokus kita di dalam melayani itu jangan sampai terperangkap dalam hal follower, Kak. Nah, karena yang paling penting itu bukanlah jumlah follower, tetapi pengaruh positif yang kita berikan di dalam media sosial. Nah, itu yang seharusnya terus-menerus menjadi fokus kita di dalam melayani Tuhan seperti itu. Ya, kenapa saya kasih tahu itu Kak? Karena banyak anak-anak muda sekarang itu bilang tolong bantu ya kita buat Kak di gereja kita buat seperti itu untuk jemaat, anak-anak youth, leader-leader disuruh post di media sosial. Jadi teman-teman atau jemaat dia punya jualan, kita buat seperti itu. Mereka bilang, Kak follower saya sedikit. Saya bilang, jangan pikir ke sananya. Walaupun cuma 1.000 atau 500 atau 100 followers, kalau 2 orang aja beli kan jadi berkat. Nah, itu yang saya pikir perlu kita share supaya teman-teman punya mindset yang baru gitu tentang itu. Hal kecil tadi saya tadi dengar yang Kak Marcel bilang, hal kecil tapi kalau bersama Tuhan itu dampaknya luar biasa gitu. Tadi seperti Kak bilang tadi, foto aja setiap dia ngepost itu
malah ada yang beli kan tuh jadi berkat, gitu Kak ya? Betul, iya. Kita tuh nggak akan pernah tahu Kak apa yang akan terjadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh ketepatan dan ketaatan. Ya, Nah, makanya yang paling penting adalah kita lakukan aja apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. ya. Dan percayalah ketika kita taat, di saat itulah kita dapat melihat mujizat Tuhan bekerja seperti itu. Nah, ini tadi di closing presentasi kakak tadi kan kakak ngomong gini, jangan bukan bertanya tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, tetapi bagaimana kita mau menjadi pribadi yang Betul. memiliki belas kasihan. Nah, ini boleh jelasin lagi kak? Kan kita sekarang ini Boleh. mau belajar nih. Nah, ini boleh dijelasin secara detail kak? Iya. Jadi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah bukan bisa atau tidak bisa aku menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, melainkan mau atau tidak mau kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan. Nah, itu Ya, yang harus menjadi pertanyaan buat diri kita. Nah, saya percaya bahwa ketika kita berkata, saya mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita ya, tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang penuh dengan belas kasihan karena Allah adalah kasih. ya, Tuhan itu adalah kasih. Jadi saya ya. percaya ketika kita intim dengan Tuhan, maka hatinya Tuhan akan ada di dalam kehidupan setiap kita dan kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Seperti itu sih, Kak. Ya, nah ini sahabat blessing, wah sahabat blessing jadi cuma rekan-rekan DVA yang ngikutin hari ini penjelasan Kak Marsal. Nah ini yang penting teman-teman, jangan sampai kita apa ya berdebat dengan bagaimananya, tapi mau atau tidak. Nah hatinya dulu Kak ya, hatinya dulu dapat dulu sikap hati yang Tuhan telah berikan teladan, baru kita lakukan, berjalan itu Kak ya. Iya, saya mau Hmm, tambahkan satu hal, Kak, mengenai belas kasihan. ya, Kita yang Tuhan mau, kita tidak hanya sekedar memberikan pertolongan, oke. melainkan Tuhan mau setiap kita memberikan pertolongan didasarkan oleh kasih dari dalam hati kita. Oke, Sebab sesungguhnya, Kak, di mata Tuhan, ya, sikap hati itu jauh lebih penting daripada tindakan yang kita lakukan. oke. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu alasannya, pastikan bahwa kita tidak hanya melakukan perbuatan yang baik, melainkan perbuatan baik tersebut didasari oleh sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sadap, ini mantep nih. Nah, Kak, ini tadi berhubungan dengan sikap hati. Kalau sikap hati kan kita dan Tuhan yang tahu nih. Tapi jadi perdebatan nih Kak, kemarin di masa pandemi ini beberapa orang-orang kan kita lihat di media sosial, banyak orang memberi, banyak orang membantu, banyak orang apa ya, ke abang-abang ojol atau apa namanya, maaf yang eh, tukang sampah atau orang-orang yang kurang mampu lah. Dan itu dipost di media sosial. Nah, itu kan menjadi apa ya, perdebatan di kalangan bahkan bukan hanya orang di Kristen, tapi jadi perdebatan jadi cukup luas. Karena apa namanya, isunya itu kan yang dibahas itu kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, ada yang bilang kita kan memberikan dampak supaya orang lain juga tergerak memberi. Nah, dari berhubungan dengan tema kita hari ini, pendapat kakak gimana kak? Boleh share buat kita? Iya, pastinya berbicara mengenai sikap hati ya hanya kita betul kan sama Tuhan yang tahu mengenai sebenarnya tujuan kita melakukan hal tersebut itu apa sih, Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi terkait mengenai apa yang kakak sampaikan, kalau ada teman kita yang dalam tanda kutip berbuat baik lalu mempostingnya di media sosial, apa yang harus kita lakukan? ya, Nah, menurut hemat saya yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menghakimi, itu nomor satu. Mengapa? sadap. Karena kita tidak pernah mengetahui isi hati orang yang terdalam. Nah, itu alasannya ya. Hmm. Kita nggak boleh menghakimi. Yang kedua, kita bukan hakim. Ya, Hanya Tuhan satu-satunya hakim yang adil. Itu sebabnya setuju. kita tidak boleh menghakimi. Nah, kembali lagi sih Kak, saya percaya bahwa setiap orang tuh pasti tahu tujuan dia membagikan hal tersebut untuk apa. Bisa aja loh Kak, Ya, nggak cuman mungkin perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Bagiin quotes ya, rohani dan lain-lain sebagainya, itu ya, juga tipis banget kalau misalnya kita nggak jaga hati kan. Untuk apa? benar. Untuk kemuliaan diri kita atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Ya, saya ya, percaya bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang murni, hati yang tulus, maka Tuhan akan memberikan apa ya, memberikan kekuatan untuk kita dapat terus melakukan hal tersebut. Waktu yang akan membuktikan apakah kita melakukan hal tersebut dengan hati yang tulus atau enggak. Karena apa? Karena gini Kak, kalau kita melakukan ya, segala sesuatu dengan ambisi, sampai satu hmm, titik kita akan berhenti. Tapi saya ya, percaya setiap orang yang melakukan dari hati, dia akan ya, terus-menerus konsisten melayani. ya. Seperti itu. Iya, betul. Setuju, setuju. Nah, jadi teman-teman ya
melihat itu jangan suka nyinyir ya, karena bukan bagian kita. Nyinyir itu bagian netizen yang lain. Bagian kita bukan untuk nyinyirin hal-hal yang baik yang dilakukan orang lain. Karena ini cukup rame Kak perdebatan ini. Jadi saya pikir saya setuju dengan Kak Marsha saya sampaikan bahwa kita bukan hakim ya. Ingat teman-teman, kita bukan hakim. Dan nanti ada hakim yang agung yang akan menentukan perbuatan yang kita lakukan berkenan atau tidak. Wow, luar biasa nih. Saya sangat setuju banget. Nah, Kak, gimana nih buat orang-orang yang punya kerinduan hari-hari ini melayani, pernah pelayanan ke ini nggak Kak? Pelayanan ke penjara misalnya begitu? Iya, pernah, Kak. Nah, tadi ada yang WhatsApp, tapi karena dia nggak bisa join, tolong tanyain katanya Kak. Punya pengalaman, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kakak ngerti nggak cara masuk pelayanan ke penjara? Karena dia punya hati, punya kerinduan untuk melayani di penjara. Boleh Kak sharing? Iya, pastinya ketika kita memiliki kerinduan untuk jadi berkat bagi banyak orang, nah kita pastinya pertama harus berdoa kepada Tuhan. Oke. Dan saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan orang-orang yang juga memiliki hati yang sama. Nah, yang saya mau sampaikan adalah pasti ada orang-orang di sekitar kita yang telah Tuhan kirimkan dalam tanda kutip yang memiliki kerinduan hati yang sama atau mungkin sudah lebih dahulu menjalankan pelayanan tersebut. Nah, kita bisa menghubungi teman kita agar kita bisa terlibat di dalamnya seperti itu, Kak. Karena saya melihat ketika pelayanan di rumah sakit jiwa yang tadi saya sempat saksikan, nah itu juga dimulai awalnya dari saya bersama dengan keluarga. Tetapi hal tersebut ketika saya saksikan, ketika saya melayani Tuhan di berbagai tempat, ternyata ada beberapa orang juga yang berkata bahwa, kamu tahu nggak Marshall, saya tuh dari dulu rindu sekali untuk dapat melayani di rumah sakit jiwa, tapi saya tidak pernah tahu bagaimana caranya. Tetapi ketika saya mendengar kamu bersaksi mengenai apa yang kamu lakukan, saya jadi mengerti, oh ternyata ya Tuhan kirimkan kamu agar sehingga aku memiliki jalur untuk dapat melayani Tuhan bersama-sama. Makanya saya katakan bahwa saya melayani tidak hanya bersama dengan keluarga, tetapi bersama dengan tim, yaitu dari Blessing Care Community. Jadi yang pertama kita harus berdoa, dan yang kedua adalah ya kita lihat orang-orang yang di sekitar kita, siapa yang telah melayani lebih dahulu, lalu kita bisa terlibat bersama-sama dengan orang tersebut untuk melayani, seperti itu. Ya, thank you Kak buat jawabannya. Nanti mereka akan bisa melihat video ini, jadi mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, Kak, ini yang paling penting yang mau kita bahas hari ini. Nah, tentang Great Commission ini kan tentang belas kasihan. Ada yang ngomong nih Kak, isunya begini. Ada orang yang bagiannya memang melayani di bidang sosial, di bidang diakonia. Itu kan kalau yang kita bahas hari ini kan kebanyakan di pelayanan diakonia. Nah, saya itu bukan di sana bidangnya. Saya itu mungkin pelayanannya di bidang A, B, C, D. Menurut pendapat Kakak gimana nih berhubungan dengan tema kita hari ini? Iya, pastinya kita harus memiliki konsep pelayanan yang benar. Melayani Tuhan itu adalah dimanapun Tuhan tempatkan untuk kita berada. Seringkali orang itu membeda-bedakan bahwa aku baru melayani Tuhan ketika aku terjun di lapangan. Aku belum melayani Tuhan kalau aku hanya duduk diam di dalam rumah seperti itu. Saya mengatakan bahwa dimanapun Tuhan tempatkan untuk kita berada, disitulah adalah sarana untuk kita melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang-orang melihat perbuatan baik yang kamu lakukan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak katakan loh mengenai spesifikasi pekerjaan tertentu. Tapi Tuhan mau katakan bahwa yang paling terpenting adalah perbuatan baik yang kita lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi terlepas kita ada di lapangan ataupun tidak, yang paling terpenting adalah terang hidup kita terus bercahaya dan hidup kita memberikan dampak yang positif bagi banyak orang, seperti itu. Wow, itu yang paling penting ya. Nah, teman-teman, ini rekan-rekan DPA yang mungkin yang join juga hari ini, mungkin beberapa dari teman-teman dari Sahabat Blessing. Kalau punya pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita hari tentang Great Compassion, teman-teman boleh di chat langsung dan nanti saya akan bacakan untuk ditanyakan buat Kak Marshall hari ini, dan saya percaya pertanyaan-pertanyaan kita akan bisa dijawab dengan baik supaya kita terus punya melatih tadi ya, mau atau tidak untuk kita bisa jadi berkat, punya hati yang seperti Tuhan berikan, jadi teladan. Nah Kak, boleh cerita nggak Kak di awal kenapa sih bisa punya hati untuk melayani 1 juta anak muda Kak? Boleh sharing nggak, Kak? Iya, jadi ketika saya duduk di bangku SMA, ada sebuah kerinduan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
jujur pada saat itu saya nggak tahu melalui apa Ya. saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lampau media sosial itu mulai bermunculan. Salah satunya adalah BlackBerry Messenger. Ya. Dan ketika saya memiliki handphone BlackBerry, saya mulai melihat bahwa ini salah satu cara di mana hidup saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Maksudnya apa? Dengan postingan kita di media sosial, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa memberikan dampak yang positif ataupun negatif. Singkat cerita, 18 Juni 2015, Tuhan izinkan untuk boleh mendirikan Sahabat Blessing. Dan ketika saya mendirikan Sahabat Blessing, Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai visi. Oke. Visi apa yang harus saya lakukan seperti itu. Dan akhirnya saya mendapatkan nominal 1 juta jiwa pribadi yang mengenal Tuhan. Jadi kerinduannya adalah menjadikan 1 juta jiwa pribadi yang mengenal Tuhan. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa setiap sahabat blessing ini adalah pribadi yang mengenal Tuhan? Dari kesaksian hidup mereka. Nah itu alasannya, misinya adalah bersaksi. Jadi kami sangat concern sekali mengenai kesaksian hidup, Kak. Jadi kami begitu rindu, nggak cuman saya secara pribadi yang bersaksi mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan, tetapi setiap sahabat blessing atau setiap anak-anak muda pun menjadi pribadi yang berani untuk bersaksi seperti itu. Untuk timnya berapa orang, Kak, yang hari ini aktif membantu untuk pelayanan ini? Iya, kalau untuk di sahabat blessing sendiri, untuk postingan di media sosialnya ada saya bersama dengan adik-adik seperti itu, Kak. Oh, tapi untuk sharingnya semua sahabat blessing dikasih kesempatan untuk sharing. Betul, jadi kita membuka kesempatan untuk setiap sahabat blessing bersaksi, mengirimkan kesaksiannya kepada kami. Setelah itu kami akan merapikannya dan mempostingnya di media sosial. Dan selain memposting di media sosial, beberapa kesaksian hidup yang telah dikirimkan juga kami buat dalam bentuk video blessing story yang ada di YouTube channel Sahabat Blessing. Wow, udah punya YouTube channel juga ya, Kak ya? Iya, namanya Blessing Entertainment. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sadap. Itu tadi tujuannya, Kak, supaya dipancing ke sana. Ya, teman-teman bisa singgah, bisa menetap dan bisa bangun rumah. Nah ini, Kak, yang mungkin Kakak punya punya pesan untuk anak-anak muda ya berhubungan dengan Great Compassion, bisa disampaikan, Kak, untuk penutup sharing hari ini. Iya. Marilah kita sebagai anak-anak muda tidak hanya mengetahui mengenai apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan marilah setiap kita menjadi anak-anak muda yang mau bergerak untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Kita tidak hanya mengetahui mengenai belas kasihan, tapi biarlah setiap kita mau menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, dan ketika kita memiliki kemauan, maka Tuhan pasti akan memampukannya. Wow, thank you, Kak. Hari ini kita sungguh diberkati. Buat kesaksian, bukan hanya konsep, bukan hanya cerita, tapi sudah dilakukan dan dihidupi sampai hari ini. Dan saya percaya teman-teman sahabat DPA yang hadir hari ini pasti diberkati dengan sharing hari ini. Dan buat teman-teman yang baru join, yang belum melihat, boleh, saya potong, dapat kabar di Jayapura. Halo Kak Natalia. Halo. Wah, luar biasa, dari Jayapura bisa hadir. Teman-teman yang baru hadir juga yang tidak mengikuti dari awal, nanti boleh lihat di Instagram kita akan post kembali supaya teman-teman bisa mendapatkan pesan yang hari cukup memberkati. Dan saya percaya ini menjadi menjadi penggerak motor untuk kita punya sikap hati sama seperti Tuhan. Dan thank you atas nama DPA buat Kak Marsal yang hari bisa sharing buat kita dan memberkati buat sahabat DPA yang hadir hari ini. Dan boleh dengan segala kerendahan hati, boleh ditutup doa oleh Kak Marsal buat kita semua. Ya, baik. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu memiliki sikap hati sebagaimana Engkau memilikinya. Kami rindu menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan ya Bapak. Mulai hari ini, biarlah ya Bapak, Engkau masuk di dalam hati setiap kami. Sehingga kami dapat menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak hanya mengetahui apa yang mereka butuhkan, tetapi kami mau Tuhan untuk menolong kehidupan mereka. Kami percaya Bapak, kekuatan untuk dapat menjadi berkat ada di dalam kehidupan setiap kami. Mampukan setiap kami untuk dapat melakukannya ya Bapak. Setiap intimidasi dari si jahat yang berkata bahwa kami nggak mampu, kami nggak bisa diruntuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini Tuhan, kami mau berkata, ini kami, utuslah kami. Kami mau untuk menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you buat Kak Marsal.
Dan saya Thank you, Kak Putra. berdoa buat pelayanannya, pekerjaannya, apapun usahanya untuk menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Dan saya percaya Amin. masa depan yang terbaik Tuhan berikan. Dan teman-teman yang lain yang ada hadir hari ini, kita setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9, 1 jam paling lama kita sharing tentang tema-tema yang sudah disiapkan. Saya mendorong untuk semua kita bisa bergabung, dan saya percaya para pembicara-pembicara yang telah disiapkan akan memberkati kita, menguatkan kita untuk terus menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Sekali lagi thank you buat semuanya yang sudah bergabung, dan teman-teman yang baru bergabung yang belum bisa melihat dari awal, nanti bisa melihat di Instagram DPA GB DKI. Selamat malam, thank you Kak Marsha, Tuhan Yesus memberkati buat kita Thank you, Kak semua. Putra. Tuhan Thank Yesus you, memberkati. memberkati.